Jamaah rahimakumullah, bersyukur yang kedua kalinya kita kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah tempatkan kita di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana salah satu kebiasaannya itu yaitu ketika ada orang yang meninggal, kita bersama-sama mendoakan, yang doanya itu dikhususkan untuk almarhum dan almarhumah daripada keluarga sahibul musibah. Adapun makanan yang disediakan oleh keluarga sahibul musibah, baik makanan maupun minuman, itu dikeluarkan niatnya untuk bersedekah, yang pahala ganjarannya dikhususkan untuk almarhum dan almarhumah daripada keluarga sahibul bait. Kita adakan tahlilan seperti ini, maksud dan tujuannya bukan untuk menghambur-hamburkan harta, bukan untuk menghambur-hamburkan uang, bukan untuk berpesta berbahagia di atas penderitaan orang lain, bukan. Tetapi semata-mata ini kita lakukan, yaitu untuk kita bersama-sama mendoakan almarhum dan bersedekah daripada keluarga sahibul bait, yang hadiahnya itu dikhususkan untuk almarhum dan almarhumah daripada keluarga sahibul musibah. Pertanyaannya, Ustaz, emang doa kita itu sampai? Emang sedekah yang dihadiahkan untuk si mayit itu sampai? Maka saya jawab, sampai. Mana dasarnya? Ijma' para ulama di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 dikatakan, wa tanfa'u mayyitan min warithi aw ghairihi shadaqatun anhu wa du'aun lahu. Dan akan sampai mayyitan kepada si mayit, min warithi daripada keluarganya si mayit, aw ghairihi atau selain daripada keluarganya si mayit. Apa yang akan sampai? Shadaqatun anhu, sedekah yang dihadiahkan untuk si mayit, wa du'a'un lahu, dan doa yang dikhususkan untuk si mayit, yakin itu akan disampaikan kepada si mayit insya. Maka doa yang kita panjatkan pada malam hari ini, sedekah yang dikeluarkan oleh sahibul bait, yang dihadiahkan untuk almarhum, itu akan disampaikan kepada almarhum, baik doa yang disampaikan oleh keluarga sahibul musibah ataupun doa yang dipanjatkan oleh para guru-guru kita, para ustaz, doa yang dipanjatkan oleh Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Sekdes, dan seluruh jamaah semua pada malam hari ini, itu doanya akan disampaikan kepada si mayit insya Allah. Sebab kalau bahasa kitanya, Pak, kalau bahasa kita, orang yang udah meninggal itu sama kayak kita, masih butuh makan dan minum kalau bahasa kitanya, Pak. Tapi beda makan minumnya orang yang masih hidup sama makan dan minumnya orang yang udah meninggal. Makan dan minumnya orang yang masih hidup sama kayak kita, jelas makanannya nasi uduk, nasi goreng, nasi padang, bakso, seblak, apalagi itu seblak, Pak, dari mulai seblak biasa sampai seblak setan ada. Seblak dari seblak ceker ayam sampai seblak ceker dajjal itu ada. Itu makanan kita yang masih hidup. Tapi orang yang sudah meninggal mah agak dengan seblak. Betul tidak? Atau kalau orang yang sudah meninggal doyan seblak, repot, Pak. Nanti sakit perut, kagak ada WC di kuburan. Gimana beraknya dia? Itu cilik atau ngepet lagi. Oh ya. Tapi orang yang sudah meninggal itu, Pak, doyannya adalah doa dari orang yang masih hidup. Kiriman sedekah pahala amal jariah dari orang yang masih hidup, itu doyannya. Maka Allah itu maha adil, Pak. Kalau kita rajin mendoakan orang yang telah meninggal, kita rajin mendoakan saudara kita yang telah meninggal, maka insya Allah ketika kita meninggal pun akan banyak orang yang mendoakan kita. Amin ya robbal. Sebab tahlilan seperti ini, Pak, selain kita mendoakan almarhum, di samping itu ini menjadi hiburan atau penghilang rasa sedih untuk keluarga sahibul musibah. Senang ahlu musibah, senang keluarga sahibul musibah melihat banyak orang yang mendoakan keluarganya, senang sebagai penghibur.
Maka sesibuk apapun kita, Pak, kalau ada keluarga kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal, seperti buat datang, insya Allah. Bahkan dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 142. Di situ dikisahkan bahwa arwah almarhum keluarga kita yang telah meninggal, Pak, setiap malam itu diizinkan oleh Allah untuk turun ke langit dunia. Mana langit dunia? Oh, di atas nengok kelihatan. Ngapain? Ini ruh berdiri, Pak, sejajar dengan rumah yang dulu pernah ia tempatin semasa ia hidup. Terus ngapain? Mangkilin keluarganya. Kalau bahasa kita nama, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, wahai ahli warisku, wahai orang yang menempati tempatku, wahai orang yang mendapatkan harta warisanku, irhamuna, kasihanilah kami, doakan kami. Ini almarhum arwah keluarga kita yang telah meninggal, Pak. Bayangkan setiap malam manggilin kita sebanyak 1000 kali. Berapa? 1000 kali, Pak. Manggilin kita, cuman kagak kedengeran sama kita, Pak. Kalau seumpamanya kedengaran sama Pak Kadus bisa repot, kan? Kata Pak Kadus, ada suara siapa ini di rumah? Kagak kedengaran sama kita, Pak. Maka minimal, Pak, setiap ba'da sholat jangan pernah lupa kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Minimal setiap ba'da sholat kita baca astaghfirullahalazim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lijami'il huquqil wajibati alayya, dan seterusnya. Minimal setiap ba'da sholat kita doakan kedua orang tua kita. Syukur-syukur setiap malam Jumat kita bisa baca Yasin bareng-bareng. Maka alhamdulillah Pak, di Kemang ini setiap malam Jumat itu suka ada pengajian. Ini di Masjid An-Nur ada pengajian, Pak. Setiap malam Jumat pada maghrib. Bagi para jamaah yang pengen ikut silahkan. Khawatir di rumah kalau baca Yasin terganggu sama yang lain, terganggu sama HP, terganggu sama TV, terganggu sama anak. Kalau mau baca Yasin kagak bisa hadorotnya, datang ke masjid, baca Yasin bareng-bareng. Bahkan di Masjid An-Nur itu, Pak, biasanya kalau udah baca Yasin itu setelah baca Yasin suka ada gorengan di Masjid An-Nur biasanya. Makanya bapak-bapak yang pengen hadir silahkan setiap malam Jumat pada maghrib di Masjid An-Nur. Bersama-sama kita doakan kedua orang tua kita, insya doakan kedua orang tua kita. Sebab satu hari kita tidak mendoakan kedua orang tua kita. Dalam sebuah keterangan dijelaskan, satu hari saja kita tidak mendoakan kedua orang tua kita, inqata'a rizquhu, maka akan terputus rizkinya, dalam artian akan diangkat keberkahan rizkinya. Maka boleh jadi ada di antara para jamaah yang hari ini merasa rizkinya sepi, rizkinya susah, tapi hutangnya banyak, cari pekerjaan susah, urusan susah diselesaikan. Boleh jadi itu kita lupa mendoakan kedua orang tua kita. Maka jikalau kedua orang tua kita telah meninggal, doakan setiap hari ba'da sholat minimal baca tadi Rabbi Firli. Kalau orang tua kita masih hidup, datangin, minta ikhlasnya, minta ridhonya, minta doanya. Jangan anak gengsi minta doa, minta maaf sama orang tua. Dan kadang-kadang ada anak yang gengsi minta maaf sama orang tua. Sama orang tua kayak asing. Jangankan minta doa, kadang-kadang salaman pun jarang. Padahal orang tua kita itu, Pak, adalah keramat bagi kita. Doanya kedua orang tua kepada anak itu ibarat doanya 1000 wali. Sebelum kita minta doa kepada para ulama, sebelum kita minta doa kepada para wali, minta doa dulu sama kedua orang tua kita. Mau bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita, itu adalah keramat kita. Maka jikalau hari ini kita merasa rezeki kita sempit, hidup kita melarat, susah, boleh jadi kita punya salah sama orang tua. Maka minta ikhlas, minta ridho, minta maaf, minta doa sama kedua orang tua kita. Sebab tidak ada kesuksesan yang dapat kita raih
tanpa restu dan doa kedua orang tua. Kesengsaraan, kemelaratan mudah kita dapatkan manakala kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka guru saya pernah berpesan, kata beliau, nak, kalau kamu ingin sukses hidup di dunia dan di akhirat, pegang 3 hal. Apa itu? Pertama, jaga sholatmu. Sesibuk apapun kamu, jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Kedua, muliakan kedua orang tuamu. Dan ketiga, minta doalah kepada guru-gurumu. Jikalau 3 hal ini bisa kita pegang, bisa kita amalkan, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Bahkan setelah tadi kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Nini bin Ni'im, mudah-mudahan Allah wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah dan Allah tempatkan di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin hasanah wa ala man wasalafuna shalih bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jikalau ada salah kata, salah arti, salah makna, salah penyampaian, jikalau ada, mohon sekiranya untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.